Bayangin kalau satu negara kecil di Eropa berani menyentuh nama besar, nama yang selama ini hanya berani disebut dalam bisikan. 12 Februari 2026, satu tanggal yang bikin Eropa gempar. Mantan Perdana Menteri Norwegia, Thorbjørn Jagland, tiba-tiba terseret dalam pusaran skandal yang namanya sudah menghantui dunia sejak lama, Jeffrey Epstein. Dan pertanyaan yang langsung muncul, kalau Norwegia berani bergerak, kenapa Amerika masih terlihat diam? Nama Jeffrey Epstein bukan nama baru. Skandalnya sudah menyeret banyak tokoh dunia, politik, miliarder, bangsawan. Kasusnya seperti api dalam sekam, redup tapi tak pernah benar-benar padam. Jejak kunjungan elit dunia ke properti Epstein berkali-kali muncul dalam dokumen pengadilan dan investigasi media internasional. Dan setiap kali nama baru muncul, dunia kembali gempar. Mantan Perdana Menteri Norwegia ini bukan figur sembarangan. Ia pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Norwegia dan juga memiliki peran penting di Dewan Eropa. Menurut laporan yang beredar nih, katanya otoritas Norwegia ini mulai menelusuri dugaan hubungan dan kemungkinan konflik kepentingan yang berkaitan dengan jaringan Epstein saat si mantan Perdana Menteri Norwegia ini menjabat posisi strategis. Polisi disebut melakukan penggeledahan properti dan penyelidikan dokumen. Kalau ini tuduhannya terbukti, ini bukan hanya soal satu individu, ini soal kredibilitas sistem politik Eropa. Norwegia ini kan dikenal sebagai negara yang indeks transparansinya tinggi. Langkah hukum terhadap tokoh elit menjadi sorotan global karena jarang ada negara yang berani membuka penyelidikan terhadap figur sekelas mantan Perdana Menteri. Rame di media sosial, narasi yang muncul cepat beredar. Jika Norwegia bisa menyentuh elit, kenapa negara lain enggak? Tapi disinilah kita harus berhati-hati karena dalam kasus sebesar ini antara fakta, opini publik, dan teori konspirasi sering bercampur. Lagi-lagi netizen membandingkan langkah Norwegia dengan penanganan kasus Epstein di Amerika Serikat. Epstein sendiri meninggal dunia di tahanan pada 2019 dan kematiannya memicu berbagai spekulasi. Namun sistem hukum di Amerika Serikat ini tetap menyatakan penyelidikan dilakukan sesuai prosedur. Perbandingan ini memicu perdebatan global. Apakah ada standar berbeda dalam menindak elit politik di berbagai negara? Atau ini sekedar persepsi publik yang terbentuk karena ketidakpercayaan terhadap institusi? Sejarah menunjukkan skandal besar jarang berhenti pada satu nama. Jika penyelidikan ini berkembang, bisa aja ada nama lain yang ikut terseret. Tahu, bisa juga tuduhan ini runtuh karena kurangnya bukti. Yang jelas, dunia sedang memperhatikan. Dan dalam era digital saat ini, satu dokumen bocor bisa mengguncang sistem global. Gimana menurut teman-teman?